给你看看我的最后一招。我认输。没有就开始倒计时了，天临来也！恳请出手，助广陵城一臂之力。苏先生，Sui ya. Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di kompetisi Gerbang Naga. Tentu seperti yang diketahui pada pertarungan kemarin, Xian Jun tanpa disangka berhasil mengalahkan beberapa muridnya hingga sampai ke babak ini. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana Xian Jun kemudian menantang sosok praktisi yang berasal dari kota yang sama, yaitu Wan Jiyun. Sontak aja Wan Jiyun menjadi agak terkejut, bahkan dia menjadi bingung dengan alasan Xian Jun yang malah menantangnya. Namun dikarenakan sudah ditantang, maka dia pun langsung aja maju dan siap untuk melakukan pertarungannya. Di dalam arena, Xian Jun tak basa-basi lagi, dia langsung aja mengeluarkan kekuatannya untuk menyerangnya. Begitu pula dengan Jiwan, dia yang tidak mau kalah yang juga langsung mengeluarkan kekuatannya dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Terlihat di dalam pertarungan Xian Jun dengan bangga mampu membuat Wan Jiyun menjadi kewalahan. Membuat para petinggi yang melihat ini dia merasa aneh dengan kondisi Xian Jun, di mana dia masih terlihat segar bugar setelah tadi dia telah melakukan 2 pertarungan. Meski begitu tetap aja petinggi yang lain menyayangkan kalau Xian Jun masih bukan tandingan dari Wan Jiyuan. Di sana pertarungan kembali dilanjutkan yang kini giliran Wan Jiyuan lah yang melakukan serangannya. Alhasil hal itu membuat Xian Jun pun terpental dan hampir terjatuh keluar arena. Meski begitu pertarungan terus dilanjutkan dan masih aja para petinggi terus menyayangkan Xian Jun yang masih berani untuk bertarung dengannya. Bahkan dari sinilah mereka mulai melihat jika napas Xian Jun juga mulai menjadi kacau. Pertarungan keduanya pun cukup sengit, namun bisa kita lihat jika Jiwan lah yang masih mendominasi pertarungannya. Dia bahkan hanya menggunakan 1 tangannya aja untuk melawan Xian Jun. Dengan begini Tuan Li bahkan juga sampai mengira jika kemenangan di pertarungan ini pasti aja dimenangkan oleh Wan Jiyuan. Di sisi lain di atap genteng kita juga diperlihatkan Sui yang tengah memantau pertarungan rekannya. Tentu Sui juga menjadi bingung dengan pertarungan ini, namun pada akhirnya ia pun menyadari akan sesuatu. Masih di waktu yang sama, scene kembali berpindah yang kini memperlihatkan seorang tuan muda yang dia tentu aja akan melakukan tindakan kejahatan. Terlihat dirinya bersama anak buahnya tengah mengatur rencana dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan aksinya. Kembali ke pertarungan, Wan Jiyun kemudian meminta Xian Jun agar dia mengeluarkan semua kekuatan andalannya. Sontak Xian Jun pun mengiyakannya dan dengan ini ia pun mulai mengeluarkan sebuah energi yang siap untuk dia lancarkan. Menurutnya serangan yang akan dia gunakan ini merupakan serangan terakhirnya. Tapi tanpa disangka Xian Jun malah menyerah dan tidak jadi untuk menyerangnya. Sontak aja Wan Jiyuan menjadi kaget serta merasa kesal dengan tingkah laku yang dilakukan Xian Jun. Meski begitu Wan Jiyun tetaplah sabar karena yang terpenting bagi dirinya itu hanyalah menjadi juara dalam kompetisi ini. Para tetua yang melihat kejadian ini mereka menjadi sangat jengkel yang bahkan merasa kesal dengan Xian Jun yang sudah bertindak semena-mena dalam kompetisi ini. Meski begitu, seorang tetua mencoba menenangkannya karena Xian Jun tidaklah melanggar aturan kompetisinya.
Bahkan jika dia mau protes maka langsung aja datang ke Tuan Mo alias penguasa kota Guanling. Meskipun pertarungan barusan terlihat seperti tidak penting, tapi salah satu tetua nampaknya sedikit penasaran dengan napas Yanjun yang masih terlihat normal. Yang meskipun dia itu sudah melalui 3 kali pertarungannya. Kemudian seorang wasit menanyakan siapa lagi yang ingin menantang Wan Jiwan, maka langsung aja maju ke dalam arena. Sang wasit pun mulai menghitung mundur menunggu praktisi yang akan menantang Wan Jiwan. Tentu hal ini membuat para tetua kota Guanling menjadi bangga karena katanya di kota ini ada begitu banyak bibit praktisi yang sangat kuat. Namun penguasa kota Luoyun tidaklah mau kalah. Dia bahkan merasa pede kalau kota Luoyun tidak akan pernah kalah dengan kota Guanling. Dan seketika aja muncullah seorang praktisi yang datang dari kejauhan menuju ke tempat area pertarungan. Semua orang dibuat takjub dengan kemunculannya yang layaknya seorang pahlawan. Dia adalah Mo Tianling. Semua orang sangatlah tidak menyangka jika Mo Tianling yang kini bisa menggunakan teknik yang hanya bisa dilakukan oleh para tetua. Dengan segera dia pun melompat dan langsung berhadapan dengan Wan Jiwan. Sontak aja Wan Jiwan merasa kaget dengan kehadirannya yang merupakan seorang praktisi yang dulu pernah diusir dari Akademi Pedang yang berada di kota Guanling. Begitu juga dengan Zhao Qingpeng. Dia langsunglah berdiri sembari mengatakan jika dia ini merupakan seorang pengkhianat. Namun dengan santuinya Tianlin malah meminta Qingpeng untuk tetap tenang. Dia juga memperlihatkan aura kekuatannya yang membuat Qingpeng pun langsunglah menganggap jika Tianlin ini merupakan orang yang kejam dan juga selalu memiliki teknik yang sangat kuat. Di atas tempat para petinggi penguasa kota Luoyun juga terus melakukan perdebatan yang kini dia membela Tianlin karena Tianlin merupakan perwakilan dari kota Luoyun. Begitu juga dengan di atas arena Tianlin malah meminta untuk segera dimulai pertarungannya. Dengan sombong, Tianlin menyarankan Jin Yuan untuk segera menggunakan sebuah senjata ketika melawannya. Karena jika tidak maka hidupnya akan dalam bahaya. Jelas, Jiwan merasa sangatlah kesal karena dia yang telah diremehkan olehnya. Alhasil segera dia pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerangnya. Benar aja pertarungan ini sangatlah sengit. Terbukti kekuatan Tianlin ini tidaklah sederhana. Bisa dilihat pada pertarungan dia mampu menahan semua serangan pedang milik Jiwan. Bahkan selain itu Tianlin masih terus meremehkannya dengan meminta Jiwan untuk segera mengeluarkan serangan terkuatnya. Tak basa-basi Jiwan pun mengiyakannya dan segera mengeluarkan kekuatan pedangnya untuk menyerang Tianlin. Para tetua sangat yakin dengan kekuatan Jiwan yang sudah pasti akan mengalahkan Tianlin. Namun serangan tersebut nyatanya tidak berhasil melukai Tianlin. Bahkan Jiwan juga tidak mampu untuk menyentuhnya. Dengan hanya satu jarinya aja Jiwan pun langsung terpental. Segera melihat ini sang tetua pun meminta para penjaga untuk segera menyelamatkan Jiwan. Semua orang sangatlah kesal, begitu juga dengan Qingpeng. Dia juga sangatlah marah. Bahkan saking kesalnya Qingpeng pun bergerak dan ingin menghajarnya. Beruntung tetua di sampingnya menghentikannya karena jika dia lakukan maka hal itu akan melanggar aturan kompetisi. Di sana Qingpeng tidak ingin jika penjahat seperti Tianlin ini akan menjadi panutan oleh para anak muda lainnya. Pada saat ini, perdebatan antara Tianlin dan juga para tetua terus terjadi. Bahkan tanpa rasa takut, Tianlin malah terus melakukan provokasi pada Zhao Qingpeng. Bahkan tidak hanya kota Guanling aja yang dia provokasi. Ternyata kota Luoyun juga akhirnya terkena provokasi oleh Tianlin. Membuat Tuan Li pun auto kesal dan juga marah kepadanya. Alhasil karena sudah seperti ini maka kompetisi pun kembali dilanjutkan. Sang wasit seperti biasa mempersilahkan kepada semua praktisi untuk segera maju bagi mereka yang ingin melawan Tianlin. Namun dikarenakan tidak ada yang maju, jadinya sang penguasa kota pun meminta kepada Su Yi untuk turun tangan. Segera Su Yi pun bergerak maju dan bersamaan dengan itu pula orang-orang di sana merasa bingung dengan kemunculan Su Yi yang adalah seorang sampah.
Kedatangannya langsunglah mendapat sebuah ejekan. Mulai dari para murid hingga para tetua juga merendahkannya. Bahkan Tianlin saja langsung meminta Sui untuk menyerah saja. Karena dia tahu kalau Sui ini merupakan orang yang tidak berguna yang pernah diusir dari Akademi King He. Namun penguasa kota Guanling lantas menyangkalnya. Dia merasa marah atas tindakan dari semua orang yang kini meremehkan Sui. Bahkan dia langsung mengatakan jika ada lagi yang meremehkan Sui maka dirinya akan segera menghukumnya. Alhasil semua orang menjadi ketakutan dan tidak ada lagi yang kini merendahkannya. Di atas arena, Sui menyarankan Tianling agar mengeluarkan semua kemampuannya karena dirinya hanya akan memberinya satu kesempatan aja. Dan dengan ini cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.